Baru-baru ini sejumlah pabrikan mobil secara serempak nih melakukan aksi penarikan kembali alias recall mobil di tanah air. Nah, recall berjamaah ini juga bukan baru kali ini saja terjadi, jadi bukan pertama kali, tapi sudah pernah terjadi juga sejak pertengahan tahun lalu. Apa sih sebetulnya yang terjadi di balik wabah recall mobil di RI ini dan bagaimana dampaknya? Kita akan bahas bersama. Kita mulai dari yang paling baru aja mengumumkan begitu ya, akan melakukan recall mobil yaitu Toyota Astra Motors. Ini untuk pabrik mobil-mobil dari produksi Toyota gitu ya. Jadi kalau dilihat Toyota ini melakukan recall mobil tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan komponen fuel pump ke beberapa jenis atau model mobilnya. Yang di recall itu ada 10 totalnya gitu ya. Ini produksinya dari antara tahun 2017 sampai tahun 2019 yang paling terdekat dengan kita gitu. Ini mobil sejuta umat juga pastinya adalah Toyota Avanza. Kemudian ini untuk produksinya tahun 2017 sampai 2019 dan ada Rush juga dengan di tahun produksi yang sama. Bahkan Alphard ini juga masuk ke salah satu model mobil yang di recall oleh Toyota karena masalah fuel pump tadi ya begitu. Kemudian untuk produksi tahun 2018 dan 2019 ada model CHR, kemudian juga Foxy, Kijang, Innova sampai Fortuner dan begitu juga dengan model-model yang diproduksi Toyota di tahun 2019, Corolla, kemudian juga Camry. Nah, Toyota Astra Motor ini dalam pernyataan resminya mengatakan recall ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan aja. Ini untuk menjamin kualitas produk dan pastinya menjaga keamanan dan keselamatan pelanggan ya. Nah, TAM ini mengajak kembali para pemilik mobil yang tadi sudah disebutkan untuk segera melakukan pengecekan dan jika diperlukan maka melakukan penggantian fuel pump kendaraannya tadi ya. Konsumen dalam hal ini tidak dikenakan biaya apapun alias gratis dan pengerjaan serta pengecekan atau penggantian fuel pump ini akan berlangsung sebentar saja sekitar 2-4 jam. Selain karena masalah komponen fuel pump nih, Toyota Astra Motor juga mengimbau pemilik Hilux untuk produksi 2019 bisa melakukan pengecekan juga dan jika diperlukan melakukan penggantian pada komponen brake boosternya karena ada potensi yang ditemukan bisa mempengaruhi mekanisme kinerja proses pengereman. Nah, pengerjaan pengecekan dan penggantian brake booster ini berlangsungnya lebih cepat lagi, bisa paling cepat setengah jam atau paling lama 3,5 jam gitu ya. Nah, recall ini juga tidak ada batas waktunya sehingga berlaku selamanya menurut keterangan Toyota Astra Motor karena ini merupakan tadi bagian dari program responsibility Toyota atau tanggung jawab Toyota untuk menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen. Sejauh ini Toyota Motor sudah melakukan recall pada lebih dari 5,8 juta unit ini untuk seluruh dunia, sementara untuk yang di Indonesia saja itu sudah 200 ribuan unit gitu ya. Masalahnya sama terkait dengan masalah fuel pump dan recall ini sebetulnya berawal dari Amerika Serikat, kemudian menjalar ke beberapa negara lain yang ditemukan juga masalah yang sama. Sampai yang terbaru negara tetangga kita yaitu Malaysia juga melaporkan ada 3 ribuan unit Avanza yang akhirnya harus di-recall karena masalah fuel pump ini. Jadi betul-betul seperti wabah tadi ya karena cepat sekali merembetnya ke negara-negara lain sampai akhirnya terjadi di tanah air. Nah, di hari yang sama kemarin 18 Maret, pabrikan mobil lainnya Astra Daihatsu Motor kali ini atau ADM itu juga mengumumkan recall untuk beberapa mobilnya dengan alasan yang sama yaitu untuk memperbaiki komponen fuel pumpnya gitu ya. Kita lihat total mobil yang akan di-recall dari Daihatsu ini ada 297.290 unit dengan rinciannya ini ada 53 ribuan unit untuk model Great and Grand New Xenia untuk produksi Oktober 2017 sampai Juni 2019. Kemudian ada 40 ribuan unit untuk model All New Terios juga untuk Desember 2017 sampai Juni 2019, termasuk juga 2.800-an unit untuk model All New Sirion untuk produksi Januari 2018 sampai September 2019. Nah, ADM ini menjelaskan recall ini disebabkan oleh resiko sistem komponen fuel pump tidak dapat bekerja dengan semestinya gitu. Ada 4 kondisi nih yang dikeluhkan oleh konsumen akibat masalah fuel
pump ini, mulai dari mesinnya katanya tidak bisa mati, maksud saya tidak mati, tidak bisa dinyalakan begitu ya, karena mati dalam waktu singkat. Kemudian juga ada masalah-masalah lainnya, misalnya terkait juga dengan RPM yang tidak stabil, indikator check engine di dashboard yang menyala. Nah, masalahnya itu terletak pada salah satu bagian di fuel pumpnya ini ternyata hanya mengembangnya sedikit saja, dan ini menyebabkan tadi ya mesinnya mati atau sulit dinyalakan. Nah, itu yang terbaru antara Toyota dan Daihatsu. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, ternyata badai atau wabah recall mobil ini juga sudah pernah terjadi sejak pertengahan tahun lalu nih ya. Ada sejumlah pabrikan mobil yang juga melakukan aksi recall mobil ini, dan lagi-lagi masih dengan alasan yang sama, yaitu masalah pada fuel pumpnya atau pompa bahan bakarnya. Apa saja merek-merek mobilnya gitu ya, mulai dari di bulan Juni 2020 kemarin itu ada Mitsubishi Expander untuk produksi tahun 2017 sampai 2019 sekitar 139 ribuan unit. Kemudian juga ada Nissan Livina di produksi Februari 2019 sampai Agustus 2019 ada 9 ribuan unit yang akhirnya harus di-recall. 1 bulan setelahnya di bulan Juli 2020 yang lainnya yang juga melakukan recall adalah Honda nih untuk mobil-mobil dengan model produksi tahun 2016 sampai 2019, totalnya ada 85 ribuan unit. Ini model Honda Brio, kemudian Mobilio, Honda Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, Honda City, Honda Civic sampai Honda Accord ini juga ikut di recall pada saat itu begitu ya. Kemudian sebulan berikutnya lagi, jadi berturut-turut nih 3 bulan Juni, Juli sampai akhirnya Agustus 2020. Nah, ini udah mulai kelihatan nih Toyota sudah melakukan recall mobil di sejumlah negara begitu ya. Ini tahun 30 di Indonesia saja ada 36.841 unit waktu itu, tapi belum ada nama Avanza nih. Baru ada Alphard untuk produksi 2017 sampai 2018, Corolla sampai 2018, FJ Cruiser juga 2013 sampai 2014, Kijang Innova, Fortuner sampai Hilux untuk produksi 2017 sampai 2019 ini yang terkena recall. Begitu beberapa bulan berikutnya gitu ya baru ditemukan tadi ada masalah fuel pump juga di mobil Avanza sampai akhirnya merembet ke beberapa negara lain juga, dan kembali lagi aksi recall mobil untuk Toyota baru kemarin diumumkan begitu ya, akhirnya juga terkena oleh Avanza dan mobil-mobil lainnya. Nah, yang menarik adalah walaupun tadi dikatakan tidak ada dampak kepada konsumen karena memang secara gratis dan ini adalah sebagai bentuk responsibility dari Toyota, tapi Toyota dan beberapa mobil lainnya begitu ya, tapi ini juga pastinya akan mempengaruhi kinerja keuangan dari para perusahaan mobil ini, karena kalau dilihat misalnya untuk harga fuel pump, kalau tadi digantikan fuel pumpnya, harga fuel pump Avanza saja itu sekitar 2 juta rupiah. Jadi kalau bisa dihitung sendiri untuk 1.000 unit saja itu bisa memakan biaya yang cukup besar begitu ya, bisa sampai 2 miliar rupiah yang harus dikeluarkan untuk mengganti fuel pump tadi, apalagi tadi lebih dari 1.000 unit yang harus dikeluarkan. Nah, kalau bahayanya sendiri bagi konsumen dengan adanya masalah pada fuel pump ini, karena kan bukan cuma satu merek mobil aja, tapi ada beberapa jenis merek mobil yang juga mengalami hal yang sama, apa sih bahaya banget atau enggak gitu. Nah, ini direspon oleh Sekjen dari Gaikindo. Nah, ini adalah pernyataan dari Kukuh Kumara, Sekjen Gaikindo. Menurut Kukuh, kalau ada defect atau cacat kemudian diketahui bahwa perlu ada perbaikan, ya perlu diperbaiki gitu ya, daripada menunggu lebih lagi banyak masalahnya. Dan kita kalau dilihat juga recall yang sudah terjadi itu katanya tidak terlalu parah nih dampaknya, atau bukan termasuk yang recall berat karena tidak ada menimbulkan kecelakaan sampai terbakar. Nah, itu baru masuknya ke recall berat. Kalau performance-nya hanya menurun itu masuknya tidak terlalu berat. Jadi memang secara umum dampak dari recall mobil ini tidak akan terlalu terasa untuk konsumennya, tapi balik lagi terasa kepada produsen-produsen mobil tadi. Dan seharusnya dengan adanya stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk sektor otomotif itu bisa lebih membantu lagi ya tadi para pabrikan mobil untuk bisa memberikan atau memproduksi mobil-mobil yang secara kuantitas lebih banyak tapi juga secara kualitas lebih baik, sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya wabah recall mobil di RI.